Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu as-saimin was-saimat, alhamdulillah pagi hari ini hari ke-6. Sebagian tentu ada yang ke-7 ya. Kita semua oleh Allah ditakdirkan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum. Sebab kalau sakit boleh berbuka. Karena kita sehat, maka alhamdulillah kita bisa saum. Dan kita juga tidak bepergian, sehingga tidak ada alasan untuk tidak puasa, tidak saum. Sebab kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Tapi ujung ayat itu, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Puasa bagimu meskipun ada alasan berbuka tapi tidak berbuka, itu lebih baik kalau kalian tahu. Hari ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu as-saimin was-saimat untuk mencoba melihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang hubungannya dengan kebahagiaan hidup. Kan indikator bahagia itu kalau fisik tentu sehat ya Pak ya. Gering dikasih hiji, leungit bahagiana. Mulai terganggu kan? Alhamdulillah sehat. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat. Yang kedua, jerokna, indikator jerokna, hatinya tenang. Hati tenang itu kelihatan dari wajah. Wajah orang stres beda nyapanya. Socana guys beda. Ya wajah orang tenang semua nih hatinya. Jadi wajah itu jendela hati. Kalau pengen lihat hati seseorang, lihat aja wajahnya. Oh, ini ada sahabat saya nih Pak Haji Wawan. Damang Kang Wan. Jadi siapa yang wajahnya kelihatan bercahaya, tenang, nah itu tandanya hatinya tenang. Ini tenang semuanya hatinya. Dari muka itu yang paling jelas kelihatan mata, ya kan? Nah, mata ini paling kelihatan matanya mata-mata kurang tidur, karena dipakai buat ibadah. Kan di Ramadan itu siap kurang tidur, nanti tandanya di mata. Siap lapar, siap lapar ya. Sudah alhamdulillah sudah hari ke-6, kemarin 5. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, nikmat enggak lapar di siang hari dari subuh sampai maghrib? Nikmat enggak? Nikmat. Bukan siksa Pak ya? Tersiksa enggak? Kenapa tidak tersiksa? Karena kita melakukannya imanan, wahtisaban, atas dasar iman dan mencari
pahala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain tidak, kita cari itu saja. Ibu-ibu, puasa itu jangan cari sehat ya. Kenapa ibu rajin puasa? Supaya sehat. Jadi lamun gering kakara puasa supaya sehat, benar ya? Lamun gak sehat jadi ente puasa. Kalau puasanya karena ingin mendapatkan kesehatan. Justru orang disuruh puasa itu dalam keadaan sehat. Supaya apa? Sehatnya berkah. Dipakai untuk ibadah. Cek nafsu Pak, cek nafsu. Jam sakieu kira-kira enaknya apa? Sare Pak. Banyak, betul tuh? Ya sare nanti nggak goler gitu maksudnya. Nggak goler. Awan sehat? Nggak goler. Nikmat gitu. Cek nafsu, tapi cek iman kata Allah jangan tidur setelah subuh. Kata Rasul jangan tidur setelah salat subuh. Kan kata Allah di surat Al-Ahzab, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan beruntung hidupnya. Taatlah sama Rasul, jangan tidur ya jangan tidur. Maka manfaat pengajian kayak gini teh antara lain Kang Haji Yayat agar kita dipaksa tidak tidur. Kalaupun tidur barinya rande. Saya tidak akan bangunkan ibu-ibu yang bapak-bapak yang tidur barinya rande. Itu sebuah kenikmatan. Anu teh kenging teh ngagoler di dieu tah. Itu digugahkeun. Oke. Jadi alhamdulillah siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad faza fauzan azim, maka akan beruntung. Orang yang beruntung indikator berikutnya dari orang bahagia. Benar ya? Badannya sehat, dua tadi hatinya tenang, ketiga hidupnya beruntung. Tiga aja itu indikator orang bahagia. Ada nggak di kita semua Pak badan sehat? Bangsa ning tuur-tuur nyeri gitu mah geus kolot biasa eta mah. Tuur geus disada krek. Karena kurang teuing gerak, banyak teuing asupan, jadi kagedean patuangan. Beban dengkul geus 60 tahun menahan beban banyak. Boleh jadi udah aus ya teh. Udah aus. Keun eta mah. Ting sehat. Kurang oli di olian atau loba teuing oli dikeluarkeun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah sekarang kecap bahagia. Nah, kita masuk ke Al-Qur'an. Bahasa kata apa? Terminologi apa dalam Quran yang artinya bahagia? Jadi indikatornya udah kita ketahui. Satu, aflaha. Aflah. Tadi saya baca ayatnya surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu kata kerja, verb. Kalau bahasa Arabnya fi'il. Fi'ilnya kan ada tiga fi'il dalam bahasa Arab. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Amar itu perintah. Fi'il mudhari itu yang artinya sedang, selalu, akan sedang selalu. Bahasa Inggris mah beda-beda itu. Ada pakai will gitu ya, future segala. Continuous. Itu ada dalam fi'il mudhari. Kemudian fi'il madhi itu artinya past tense, sudah lewat. Tapi bermakna pasti. Karena sudah lewat kan pasti Pak ya. Bapak udah makan tadi sahur. Akala fi'il madhi past tense.
pasti udah makan. Udah makan. Kalau yang belum itu yang pasti belum pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala 4 kali dalam Quran Allah menyebut aflah. 4 kali. Yang pertama hubungannya dengan kemenangan ngelawan ahli-ahli sihir. Ahli sihir itu dilawan Bapak Ibu sekalian dan dimenangkan oleh Allah orang yang beriman, maka dinyatakan dalam Quran dengan qad aflah. Gak ada hubungan lah sama kita. Alhamdulillah. Kita mah gak ada hubungan sama ahli sihir Pak ya. Keun bae eta. Yang kedua, saya ambil dulu dari yang juz amma. Qad aflaha man tazakka. Ada ya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Tazakka itu orang yang membersihkan hartanya dengan zakat 2,5%. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau arti kata sesuai sama sintaks atau siakul kalam dari kalimat itu adalah orang beruntung itu orang yang berzakat fitrah di akhir Ramadan, tazakka wa dzakara asma rabbih, kemudian dia bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian setelah takbir pagi-paginya fasalla, salat Idul Fitri. Sebelumnya puasa 1 bulan sekarang ini. Lalu kata Allah setelah puasa, pada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, lalu fasal. Ada lagi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini indikator dari dalam. Orang beruntung itu adalah orang yang hatinya bersih. Persis orang kita ini nih, ini hatinya bersih semua nih. Bersih, doi ketika ciri ku bersih-bersih nanti. Bersih. Bersih itu artinya tidak ada satupun penyakit hati. Gak ada hasad, gak ada iri, gak ada dengki. Bahasa Sundana gak ada sirik-sirikan Pak ya. Tidak ada egoisme, kita duduk sama-sama. Ustadz, tong nyarira duduk di luhur gitu, teh saya hayang duduk di luhur, sok mangga orang duduk lah luhur. Pente Pak, orang teh rendah hati semuanya ya Pak nya. Hati. Bapak Wios duduk di palih dinya, Wios Pak. Bapak Wios duduk di palih dia, Wios. Pak iri-iri, tidak iri pada orang lain. Kenapa? Di juru ge teu naon. Malih mah di juru teh pilihan eta teh. Da paling enak mun pengajian di juru. Nyompot. Bari kahalangan ku tihang. Wios cik urang teh wios. Akang ieu teu kebagian tempat ngarande. Teu sawios kan? Desa wios, dah rendah hati, wios. Allah orang rek balik kunaon gitu, teu kebagian tempat ngarande, teu gitu. Wios. Yang di luar sawios. Itu kesiapan kita untuk hati yang sudah bersih. Hati bersih mah begitu. Mudah buat pasrah. Mudah menerima. Kadituna hati bersih mah mudah memaafkan. Betul Pak ya? Tidak ada kesalahan orang yang paling besar kecuali kita maafkan. Ceduk mobil orang ketabrak. Siap dimaafkan gak? Pertanyaannya cuma bilang gini. Pertanyaannya dihajan teh, nyantenya itu tunduh abdi teh. Yes. Tidak ada satupun orang yang ingin celaka bener. Ya sudah dihajam ade. Atas gugah deui teh ngabut manehanana. Sialan cik urang teh. Padahal kita sudah memaafkan, maaf. Kita maafkan. Tapi cek nu nabrakna, "Yos Pak, ke masuk ke bengkelna masih keneh ada ini enggak apa? Asuransi." Pasti aya, "Wios. Pakai bengkel Bapak, bengkel saya." Cek nah teh kitu.
Kan halus tuh Pak. Atau ya kartu kreditnya unlimited Pak. Jadi orang yang hatinya bersih mah jalan bahagianya itu gampang banget. Kena musibah juga nampi, Pak. Nampi. Dan musibah itu Pak. Wios. Allah berkehendak. Sebab dia ada di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya dulu pause dulu. Kenapa Allah memanggil orang yang puasa dengan ya ayyuhallazina amanu? Karena iman dalam puasa Pak itu lebih besar daripada iman dasar sholat. Hebat ya? Sehingga kata Allah gini, kullu amali bni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu buat dia. Bukan buat aku kata Allah. Illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, saum itu buat aku. Wa ana ajzibih, aku akan balas sesuai sama kehendak aku. Apa maksudnya? Semua amal anak Adam itu buat dirinya. Termasuk sholat nggak? Termasuk. Coba yang dikecualikan cuman puasa. Kecuali puasa. Puasa mah mereka melakukannya buat aku. Di situ Pak keimanannya luar biasa. Sok Bapak di rumah nggak ada siapa-siapa, lapar. Jam berapa? Jam 3 Pak ya. Udah lapar lah jam 3. Laparlah. Di rumah udah aya kintunan, karesep urang, dahareun karesep urang, haneut keneh ku urang dicepeng teh, oh sesaha. Berani nggak kita makan Pak? Gak berani. Bahkan ada yang bertanya sama saya sengaja tuh Pak Ustadz, saya teh tadi teh nelen ludah, batal ente, cek abdi teh ente nelen ludah mah jam sabaraha nelenna, nyata jam 3. Yang teu batal, tapi aya amis-amisna Ustad. Tuh aya. Nah, cidu aya amis-amisna gitu. Aya amis. Teu nyirop heula. Duh kata di teh poho meureun. Ini mah geus kolot mah teu naon, geus kolot mah dimaafkan, Pak. Enggak batal. Kira-kira eta ciduna loba teu? Ya eta segelaseun Sampai cidu yang ada di dalam yang pasti tidak membatalkan, dia nanyakan ke Ustadz teh karena khawatir puasanya batal. Imannya teh dahsyat luar biasa. Coba sholat, iman kita sekuat puasa nggak? Bapak sholatnya sok di awal waktu baik. Asar. Oke, di awal waktu Ustadz, alhamdulillah. Bapak sok sholat seperti di masjid, waktu sholat di rumah teh. Di masjid apa sok halus, pakai bedahan kayaknya banyak. Bajuna halus, kantos tuh sholat di rumah pakai kaos. Sering banyak pakai kaos. Kunaon Bapak pakai kaos? Di imah ieu. Jawabannya teh gitu. Kunaon Bapak cek istrina teh sholat pakai kaos, cek pakai baju. Jawabannya teh naon? Keun di imah ieu. Memang kalau di rumah Allah nggak ada. Berarti terus gini, kalau di masjid itu waktu sholat itu zikirnya itu panjang. Astagfirullah. Bari khusyuk. Astagfirullah. Di rumah siga kitu teh. Sambil lempang eta teh. Astagfirullah. Pertanyaannya, itu menunjukkan apa? Imannya tidak setebal waktu kita puasa. Ya. Nah, dari puasa ini kita belajar, karena kata Allah tadi salah satu aflaha setelah tazakka dan zakah adalah ayat yang tadi saya baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beriman, bahagialah orang yang beriman kepada Allah. Iman yang mana? Iman yang sudah jadi dasar puasamu. Itu yang hebat dahsyat.
Kersorangan kayak tetap puasa. Kalau perbandingan iman yang mendasari ibadah yang lain seringkali tidak sehebat iman puasa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi aflaha itu orang yang beriman tapi imannya yang kemudian mengejawantah dalam bentuk amal saleh. Nah itu aflaha apa ya? Satu, aflaha. Kedua, kecap bahagia dalam Quran adalah tuflihun. Tuflihun. Itu fi'il mudhari. Kalian bahagia. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Semoga kalian bahagia. Banyak ayatnya agar kita menjadi bahagia dari kalimat tuflihun. Tuflihun itu apa maksudnya? Tuflihun itu adalah kita senantiasa kermah sedang dan senantiasa bahagia. Misalnya salah satu ayat saja, saya catatkan satu ayat terakhir surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, iman tetap awal dasarnya. Isbiru, sabarlah dalam menjalani hidup. Sabar itu kalau kita ingat sabar dalam konteks apa Pak? Selalu kita kebayangnya musibah, bener Pak ya? Kalau musibah selalu konteksnya itu kita ngomongnya sabar. Sabar. Bapak pernah nggak ada orang lagi punya duit dibilang sabar-sabar? Jarang Pak. Kan lagi punya, Bapak teh punya uang teh tiba-tiba teh dapat uang teh 2 miliar. Sing sabarnya Paknya sing sabar. Cik batur teh ada nggak yang bilang sabar? Nah, nu boga duit 2 miliar kepada nu teu bogaeun cenah gitu. Tapi henteu ini mah sabar Pak ya, sabar. Perlu sabar nggak dalam keadaan sehat, senang, bahagia? Justru wajib. Bahkan pada saat kita sujud pun sabar. Seringkali Pak, ruku sama sujud itu kurang sabar. Kalau imam rada lama ruku sujudnya, sok rada di lila itu yang Ustadz ya. Selieur orang teh. Allahu Akbar. Dalam hati teh, sabaraha kali si Ustadz yang baca tasbihna teh teh. Harus mulai kukulutus, tandanya tidak sabar. Apa indikator orang tidak sabar? Pengen buru-buru, ajal, pengen buru. Padahal kata Rasul, ala ajalah minasyaiton. Terburu-buru itu pekerjaan setan. Ini mulai lawan-lawan orang tidak bahagia nih Pak. Ketika tidak sabaran, boga duit tidak sabaran segala dibeli. Saya kemarin ceramah di satu tempat Pak, di rumah Pak, di rumah. Memang sukses lah itu anaknya. Terus saya ke toilet, terus lewat ke toiletnya ada sebuah kamar, eta Pak, paketan Pak, paket yang kalau Bapak itu paket gitu, itu penuh setengah kamar teh ininya teh. Cek saya teh kena boga imah teh ini naon teh paket. Bapak sebanyak itu paket dan can dibuka kabeh Pak, belum di unboxing. Eta paket Bapak eta mau meuli paket teh. Puna anak. Naon wae teh Pak? Teuing teu ngarti saya. Jadi teu sabar Pak eta teh Pak. Lantaran boga duit loba lamun megang HP teh pasti belanja. Sugan teh maca Quran ningali HP teh, shopping, cing cirining tidak sabar punya duit. Saya tanya Pak, itu kira-kira barangnya ada manfaatnya gak buat dia?
Siga naman Ustadz, kemarin juga ada beli ketipu dibuang. Mengapa? Tidak manfaat. Tidak sabar Pak. Jadi sabar itu tidak hanya dalam konteks musibah, tapi sabar juga dalam konteks anugerah dan bahagia. Anugerah dan bahagia. Biasanya yang buru-buru lamun keur boga sagala, kurang sabarnya hayang gerah. Nah, itu namanya dalam bahasa agama al-ajalah. Kebalikannya at-ta'anni. Ta'anni itu tahan dulu, tingali, perhatikan baik-baik, lihat, cari momen. Belanja, cari momen. Iraha tuh ibu belanja tuh can belanja wae, cari momen, belum tepat momennya. Hantem, belum tepat momennya. Cari naon atuh, nanti kalau sudah ada 70% off. Diskon 70%, nanti biasanya di ujung Ramadan 70% off-nya Ustaz. Atuh nungguan teh eta we apa ditinggali teh. Can 70%, baru 50%. Sampai ngudag-ngudag nu kieu Pak, ngudag-ngudag nu kieu. Bapak tahu enggak? Di Bandung ada faktanya. Ngudag-ngudag 70% Pak. Orang itu sampai nungguan untuk ke Singapura Pak. Ini orang-orang yang punya duit maksudnya Pak, yang belanjana kudu ke Singapura. Tinggal belum 70% Singapura. Itu sabar. Kalau ini ada ibu-ibu yang tadi itu sabar banget. Ira beli nak kewe lamun geus di diskon. Ayeuna mah puasa heula we. Nah, jadi harus pas. Timing pas. Isbiru wasabiru. Dan ternyata kita menghadapi itu semua, senang sama susah itu Pak, perlu teman. Karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka kita perlu teman yang menyabarkan kita. Pak Ustadz bisa ngomong kita deh Pak, dan ngomong wungkul. Paling pinter Ustadz tuh. Kalau ada bapak kena musibah bilang luar biasa. Ada ayatnya, kan Ustadz meleres tuh Pak. Ada ayatnya pakai isbiru, sabar. Ada ayat, ada sabar. Pahala orang sabar tuh gede banget. Alhamdulillah. Ada manfaatnya ngomong itu? Ada. Tapi giliran dia kena musibah, kumaha kira-kira tuh Pak? Sama dia juga, Allahumma ajirni fi musibati, berdoa. Tapi tetap ada kukulutus juga sedikit. Ustadz didinya teh astagfirullahaladzim. Cuman bedanya Ustadz mah lamun geus mulai kukulutus seetik langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena itu perlu sabiru. Tadi isbiru, yang kedua sabiru. Apa sabiru artinya? Perlu orang lain yang menyabarkan kita. Perlu orang lain yang menyabarkan kita pada saat kita sedang, sebutlah tadi kesabaran. Kan musibah kena orang lain mah kitanya nggak ada masalah, bener Pak ya? Tapi musibahnya terkena kepada kita, nah itu yang kemudian kita astagfirullah. Saya dulu ada seorang kiai di Jawa Barat, anaknya meninggal dunia usia SMP, sudah hafal setengah Al-Quran, 15 juz sudah hafal. Saya longok takziah di makam. Beliau tuh nangis terus. Sehingga akhirnya kita murid-murid itu bilang sabar Kiai, sabar. Coba murid bisa menyabar-nyabarin, betul gak? Pernah gak anak kita nyabarin indungna? Mama sing sabar, cek budak teh. Iya dek, doain mama ya biar sabar. Memang ada apa mama? Bapak maneh kawin deui. Ya sing sabar. Sing sabar. Sampai budak bisa nasehatan. Kenapa? Karena orang tidak bisa hidup sendiri. Maka kata Allah, isbiru wasabiru. Ini persis Pak ayat 200 di surat Ali Imran ayat terakhir. Warabitu, kemudian siap siaga. Nah ini orang proaktif Proaktif itu orang yang antisipasi, siap siaga.
Ini kalau kena musibah kita siapkan sudah. Ini kalau dapat nikmat besar kita siapkan sudah. Siapkan sifatnya, sikapnya, siapkan segala macamnya. Berarti kalau ada apapun, plan A, plan B terjadi, kita udah siap. Udah siap. Oh, Bapak mah kayak nggak pernah ada masalah ya. Bapak teh aman-aman aja hidup. Catat Pak, tidak ada hidup yang lempeng gitu. Mesti dia gini. Siapapun. Kenapa ada orang yang biasa-biasa saja menghadapi hidup itu kayak lempeng aja. Kayak flat aja gitu. Padahal hidup tidak flat. Hidup tuh gini. Kenapa flat saja dia? Karena dia sudah mengantisipasi. Warabitu namanya. Irbitu itu siap kencangkan ikat pinggang, lihat apa yang terjadi. Kalau kita Pak, Bapak pernah nggak sholat taraweh, imamnya rada panjang, tunduh? Sering ya teman, ada kejadian biasa, sering Pak. Kumaha carana untuk robitu kita antisipasi supaya sholat kita enak, tumakninah, henteu tunduh. Siang tidur yang cukup, bener Pak ya? Namanya qailulah, tidur siang. Tidurlah siang. Kenapa tidur siang? Persiapan supaya henteu tunduh sholat taraweh. Ibadah nggak itu Pak artinya? Ibadah banget. Mengantisipasi pekerjaan yang atau kewajiban yang akan kita kerjakan nanti malam. Di siangnya dia tidur dulu. Maaf ya saya nggak ikutan, kenapa saya tidur heula? Sebab nanti nih berat nih malam 10 hari terakhir gini saya nanti nggak tidur cuma sebentar aja. Tarawehnya panjang nih, 1 juz 1 malam. Terus nanti sholat malam lagi. Jadi saya maaf ya saya nggak ikutan ya, saya mau tidur. Itu Pak robitu namanya dalam bahasa. Kalau pengen bahagia, salah satunya adalah robitu. Selain dari isbiru, wasabiru, warabitu. Siapkan itu semua. Begitu kita siapkan semua, udah nggak ada alasan tuh Pak. Hidup tuh nggak akan ada masalah, insya Allah nggak akan ada masalah. Bapak memang ustad-ustad itu boga duit Pak. Boga anu beunghar. Memang tuh boga kahayang Pak. Boga sarua boga kahayang. Tapi sudah. Naon kahayang luwih-luwih teh yang dari kemampuan. Bismillah, jalani kehidupannya. Persoalan pribadi artinya kesehatan, segala macam, pekerjaan, segala macam. Sama semuanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kata Allah isbiru wasabiru warabitu. Terus kata Allah apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah dari tadi perintah tadi isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah itu tuflihun. Tuflih. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, istilah bahagia itu baru 2 kita tahu. Tadi aflah, yang kedua tuflih. Yang ketiga orangnya muflihun. Muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Nah sekarang orang bahagia itu muflih. Quran menyebut 13 kali muflihun. Quran Allah menyebut 11 kali tuflihun. Quran menyebut hanya 4 kali aflaha. Aflaha 4 kali, tuflihun 11 kali, muflihun 13 kali Allah sebut. Jadi kalau kita jumlahkan 4 tambah 11, 15 tambah 13, 28. Allah menyebut 28 kali terminologi bahagia dalam bentuk fi'il dan isim fa'il dalam Al-Quranul Karim. Bahagia. Sisanya apa Allah nyatakan? Sisanya adalah jalan menuju bahagia. Nah, tadi kita lihat surat Ali Imran sekarang, Ali Imran yang tadi.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dulu sahabat saya Agim memilih ayat ini untuk memilih jalan kehidupannya dan kehidupan lembaganya. Jadilah sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu teh ayat itu teh amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf kayak gini nih Pak. Merintah orang berbuat baik. Gampang nggak Pak? Gampang. Yang susah itu nahyul munkar, melarang orang berbuat buruk. Kalau kayak gini Pak, resikonya Pak, kalau amar ma'ruf resikonya dapat amplop. Bener Pak ya? Itu resiko tuh Pak, harus ditanggung. Kalau nahyul munkar resikonya apa Pak? Dicabok Pak, betul tuh. Orang lagi mabok, sini. Tong mabok, eureun mabok teh teu bagus. Mabok teh merusak kehidupan. Kira-kira nu keur mabok kumaha ka urang teh Pak? Urus diri sorangan, geus lempeng di dinya, geus ngomong gitu Pak. Paling tidak urang teh diancam kene teh ku kelompok-kelompokna leres teh Pak. Agim sampai bilang gini ujungnya teh, ternyata lebih paling berat melakukan nahyul munkar. Berurusan anak-anaknya pada Ramadan itu anak muridnya diturunkan Pak ke kota-kota untuk nyetop kegiatan-kegiatan yang mengganggu kesucian bulan suci Ramadan. Itu kalau nggak punya bela diri, nggak punya alat tuh habis Pak. Itu anak buahnya tiap pagi pulang tuh Pak bengep Pak. Sampai bilang gini beliau, sudah kalau gitu nahyul munkar mah kita nggak bisa. Sebab kudu anu boga alat ini Pak. Jadi nahyul munkar oleh siapa Pak? Oleh polisi sama tentara yang punya alat. Udah gagaman alatnya adalah peraturan, regulasi. Ini regulasinya. Kita Pak polisi tolong tuh tangkap tuh. Kayak gitu. Itu. Sebab kalau kita melakukan nahyul munkar, celaka. Tadinya mau bahagia, muflih, akhirnya jadi celaka. Kalau dia anak itu Pak, tadi kan itu jalannya bahagia kata Allah mah. Wa ulaika humul muflihun. Kalau pengen bahagia, alatnya adalah wal takum minkum, berdiri tegak melakukan amar ma'ruf dan nahyul munkar. Maka mereka orang yang akan selalu bahagia kata Allah. Dipilihlah jalan itu, ternyata ujungnya ada yang nggak kuat Pak, karena alatnya nggak punya. Ngelawan jeger-jeger di terminal dan di lapangan di jalan. Ayo ini pelaksanaan Al-Quran harus kita stop. Oh Pak, ternyata backingnya teh anak buahnya saha Pak jeger-jeger Hercules segala macam. Kalau Herculesnya mungkin yang di atas mah tepati keras, yang keras itu yang paling bawah Pak. Main keprok Pak dan tidak lagi mikir nu kitu mah leres teh Pak. Mun tentara mas Prada apanya? Kalau disuruh pegang senjata, suruh hantem itu mah. Itu kira-kira. Maka kemudian yang tadinya mau bahagia dengan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya di rumah Pak bengep wajahna. Kira-kira istrinya ikut sengsara ente? Budaknya bangun teh, aduh karunya si bapak. Tadinya kudu nganterkeun ke sekolah, cek bapak nanti naik angkot bayar dek. Bapak kieu bengep ya, dengareunah awak. Istri jadi kasiksa, manehna jadi gering, coba anaknya juga jadi ikut kasiksa, betul tuh Pak? Hilang nggak indikator bahagia? Hilang. Jadi untuk itu apa yang diperlukan? Memang perlu persiapan dan perlu meraih banyak pihak. Jadi perlu ada perencanaan, perlu ada cara, perlu ada alat.
perlu ada timing untuk melakukan nahyul munkar. Jangankan nahyul munkar, Bapak-bapak sekalian, amar ma'ruf saja juga perlu waktu ya Pak ya. Kenapa kita memilih ba'da subuh kayak gini? Supaya ente sarare, kira-kira kalau ba'da zuhur pada kersaheun teu? Henteu Pak. Saya yakin kita kalau ba'da zuhur pengajiannya ini sebanyak ini nggak kira-kira? Nggak yakin saya Pak. Isiana mah setengahna kang haji ayatnya. Dah sebagian ke ayat di luar kapanan. Jadi Bapak maaf ya Pak ya, saya nggak bisa hadir, saya kerja di luar keneh, tak kan? Jadi amar ma'ruf juga supaya efektif perlu perencanaan dan waktu. Nah itu manajerial. Jadi Bapak Ibu sekali berbahagia, muflih itu orang yang bahagia. Bahagia itu jalannya banyak banget dalam Quran. Di awal surat Al-Baqarah mengatakan zalikal kitab alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa yang bahagia di ayat ini? Orang yang selalu ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada Al-Quran kita enggak tahu tujuan hidup kemana. Kita teh nggak tahu Pak di Pipiwarang menuju ke Cirebon. Pak, tugas Bapak ke Cirebon. Cirebon tuh di mana? Tuh nyaho orang teh. Perlu apa Pak untuk sampai ke Cirebon? Petunjuk jalan. Petunjuk jalan paling aman kalau ada penunjuk jalan. Sampai kepada akhirat bahagia, ada penunjuk jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada petunjuk jalannya Al-Quranul Karim. Oh, baca petanya, set, oh ke arah timur. Cirebon berapa kilo Pak dari sini? Ada 200 kilo ada? Enggak ya, 150. Segitulah kira-kira. Oh, ke timur, jaraknya segitu kilo. Set. Nah, sekarang praktek perjalanannya. Set sendirian. Harus kita baca apa Pak? Map. Di kota-kota ada petunjuk jalannya. Timur. Lewat mana? Sumedang, Cisumdawu, keluar masuk lagi Cipali, keluar Plumbon gitu kira-kira ya Pak ya? Keluar Plumbon, masuk kota Cirebon. Itu Qur'annya tuh. Kalau dalam hidup tuh, itu Qur'annya. Kalau kita ikuti jalannya, ikuti petunjuknya, ngerti petunjuknya Pak. Tidak kita lawan itu petunjuk-petunjuk itu, sampai nggak ke tujuan Pak? Sampai Pak. Kecepatan 110 akan sampai tol Buah Batu, sampai tol Plumbon 1,5 jam. Saya udah coba Pak. Kecepatan 100, 110, kalau lagi lamanya 120 itu cuma 1,5 jam. Nanti dari Plumbon masuk kota, kalau pas lagi macet itu 1/2 jam masuk kotanya. Berarti 2 jam. Kita ikuti jalannya, ikuti peraturannya, durasinya kita dapat, tempatnya kita dapat. Seneng nggak kalau kita sudah sampai ke tempat tujuan dalam keadaan selamat? Itulah bahagia hakiki muflih. Kira-kira kita nanti sampai di pulau tujuan di akhirat itu Pak, telinga kita masih sempurna nggak? Sebab boleh jadi perjalanan panjang ini membuat ada kakinya hilang, ada telinganya hilang. Selamat sampai ke tempat tujuan tapi geus beak sagala. Tapi bagi orang yang insya Allah robitu, dia akan punya persiapan, punya bekal perjalanan, punya petunjuk, diikuti petunjuknya. Ada contoh teladannya Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada keluar dari situ. Sekali-kali dia keluar, istighfar, balik lagi.
tobat lagi, keluar, tobat lagi. Kan manusia begitu ya Pak ya. Kadang-kadang keluar rel, masuk lagi, keluar rel, masuk lagi, begitu Pak. Tubuh. Maka di ujung dari kalimat itu apa kata Allah? Ayyuhal mu'minun, tubu jami'an, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau kalian bertobat sama Allah, kemudian semuanya ya, ikuti jalannya sampai ke pulau tujuan, kalian akan bahagia. Pasti istrinya bilang, alhamdulillah ya, nggak macet, alhamdulillah. Saya kalau lebaran, pulang mudik, kalau giliran ke Tasik Pak, strategi saya supaya saya bahagia, berangkatnya pagi-pagi sekali. Habis sholat Idul Fitri jadi imam, langsung saya berangkat menuju Tasik. Di jalan lowong, 1,5 jam sampai Tasik. Siang seetik berangkatnya. Kahatek macet, semua macet. Wah macet Pak. Itu sampai 4-5 jam. Pulang saja sebelum Idul Fitri, sehari sebelum itu, macet. Kira-kira kalau sudah macet gitu, bahagia nggak di jalan Pak? Kurang-kurang sabar, kurang-kurang syukur Pak. Urang gak sabar secara sorangan teh. Budak urang cerik, betul teh. Urang gak sabar. Budak teu cerik. Indungna cerik. Urang teu cerik. Indungna sabar, budak teu carerik. Mobilna mogok, coba eta kumaha? Di situ perlu ada perencanaan jalan, isbiru wasabiru warabitu, agar kita sampai ke tujuan. Begitu sampai alhamdulillah, syukur. Berapa jam tadi berangkat? 2 jam. Lancar ya? Lancar, seneng kita ngomong itu. Alhamdulillah. Cendol segelas gitu CF. Biasanya kan kalau alhamdulillah sabar banyak cendol. Jadi itulah Pak. Jadi nanti ada orang yang sampai ke surga tapi geus kasiksa. Ada ya Pak ya? Kita bukan? Bukan. Kita mah yang ini sekarang dalam masjid ini. Saya nggak tanggung jawab yang di luar. Yang di dalam masjid. Termasuk juga yang di sini ya Pak ya. Nah, insya Allah masuk surganya memang aflaha tuflihun muflihun. Dia memang sampai ke kampung halaman itu sesuai perencanaan. Tidak ada kerugian apa-apa. Nggak ada cobaan di jalan. Lancar tuning perjalanannya. Tanpa ada pertanyaan, nggak ada polisi di jalan, sampai ke tujuan dengan senang hati dan bahagia. Semuanya senang. Kita senang, istri senang, suami senang, anak yang 5 senang, pembantu senang, mobil juga tidak ada beban terlalu berat. Bensin juga irit, betul Pak ya? Itulah hakikat orang bahagia sampai di pulau tujuan. Jadi semua sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Gitu Pak, jadi irit. Ada orang yang aduh ya Allah ya Rabb, sampai habis-habisan di dunia itu hidupnya teh sampai 90 tahun Pak, untuk bisa hirup teh Pak. Dajang naon sebetulnya hirup teh, cari bekal pan hakikatna leres teh. Cari bekal 91 tahun masih cukup bisa bahagia di akhirat nanti. Keur di dunia na kasiksa coba eta. Masih untung kayak ujungnya masuk surga. Alhamdulillah, orang yang beriman semua kata Allah surga bagiannya. Tapi ada yang perjalanannya aduh Pak, naik turun gunungna, ripuhna teureun-eureun. Tapi ada orang yang usianya pendek saja, bekalnya banyak luar biasa. Dialah orang-orang yang cerdas. Nah, Ramadan ini adalah kesempatan kita mengumpulkan bekal kita agar kita bahagia kelak hakiki di akhirat. Gespuguh bekal modal puasa kita, lapar siang hari malam, sholat juga. Alhamdulillah kita senangi karena ada iman bekalnya. Tapi nanti begitu alam barzah datang sampai yaumul kiamat, butuh bekal Pak. Punten Pak, Bapak ngebayangkan sekarang orang yang di bawah tanah saya nyebutnya Pak ya, bawah tanah ya, karena fisiknya kita simpen di bawah tanah. Hakikatnya mereka tinggalnya di alam barzah, alam lain, alam barzah, bukan di bawah tanah alamnya mah, alam barzah, tapi fisiknya disimpan di bawah tanah, namanya kuburan, alamnya alam barzah. Pak,
Sekarang Pak Balatak yang sedang menyesali kehidupannya di alam barzah. Aduh, dulu hanya akal, tidak cari bekal. Ternyata nggak bisa ngandelin orang lain. Laisa lil insan illa masa'a. Jangan mengandalkan, Pak. Dari sekarang nih Pak, untuk orang hidup kayak kita, jangan mengandalkan bekal amal di alam barzah sampai akhirat kepada dari orang lain. Jangan andalkan amal sendiri dulu. Yang dari orang lain mah itu mah tambahan. Saya punya jariah, saya punya murid-murid, saya punya anak saya cuma 3 kok. Bapak juga punya anak yang 2 ada Pak. Tapi kelihatan ini yang banyak semua ini. Ada yang 8 soleh semua, luar biasa. Tapi tetap ada nggak saat nanti hari yaumun, hari la yanfa'u malun wala banun, yang anak sama harta itu tidak kasih manfaat buat kita, ada nggak? Justru memperberat. Pak Edi masuk surga. Mana Pak Edi teh? Masuk surga. Pak Yayat masuk surga. Pak Didi kayaknya ada ya masuk surga. Nah yang ayah kau beri kasih contoh kia masuk surga. Tapi ada nggak yang mau protes Pak Didi yuk? Angkat tangan KB. Saya pernah disakiti, ada hutang can mayar. Ada pada angkat tangan Pak. Oh Pak terjadi eta masuk surga nat. Langsung balik lagi. Balik deh siapa dia. Selesaikan dulu persoalan sama orang-orang ini. Begitu selesai Pak, amalnya udah habis. Orang yang angkat tangan masih banyak. Terus gimana nih saya, ya Allah gimana? Ya udah kalau gitu tanggung aja dosanya dia. Dosanya yang dikasih. Ini orang apa namanya kalau kata Nabi? Muflis, orang yang bangkrut. Awalnya mah itu teh ahli surga, teh awalnya teh Pak. Dia membawa amal sholat, zakat, puasa dan seterusnya, dia bawa itu amal teh. Oh, dia lupa bahwa pada saat dia hidup dulu banyak orang yang disakitinya. Wa katama hada wa syatama hada wa qadhafa hada, dia pernah memfitnah orang, dia pernah nyakiti orang, dia pernah pokoknya mah ada orang yang kecewa. Makanya kalau orang meninggal gini kan Pak, ada yang meninggal banyak, itu harus diselesaikan dulu persoalannya tuh. Utang piutangnya tuh segala macam, minta maaf dulu buat semuanya. Bereskan dulu hakul adami, baru selesaikan perjalanannya. Nah, itu yang terakhir. Jadi jadilah kita orang yang selesai pada saat kematian kita nanti, agar kita bahagianya itu teka halangku apapun. Kempes pun enggak bannya. Bensinnya sudah disiapkan, subuh sebelum berangkat, sore sudah diisi bensin. Kalau isi bensinnya, saya pernah begitu malamnya nggak sempet isi bensin. Pagi-paginya setelah habis sholat Idul Fitri Pak, habis sholat Idul Fitri saya berangkat, udah bagus tuh strateginya, pagi-pagi udah berangkat. Tapi begitu berangkat itu jam 8 Pak, belum ada yang buka itu pom bensin. Semuanya masih tutup, masih pakai rantai semuanya. Rantai sampai ke Garut, masih ada rantai juga. Limbangan, rantai. Akhirnya menyesal lah, tahun berikutnya enggak, isi dulu penuh. Antisipasi semuanya. Set, kalau sudah antisipasi terjadi juga tawakal kepada Allah. Benar Pak ya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dibandingkan tahun yang akan datang, dan Ramadan inilah jalan kita mempersiapkan diri menjadi orang bahagia di dunia, saat kematian, setelah kematian, dan bahagia nanti di akhirat ketika alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Satu-satu aja saya sebut, tidak dijelaskan. Yang surat Al-Mu'minun itu, orang bahagia pasti itu satu, beriman, sholatnya khusyuk, menghindari segala perbuatan jelek, hindari apapun kejelekan, zero dosa siapa? Buruk dipikir, buruk di mata, buruk di telinga, buruk di mulut, buruk di hati, apalagi hindarkan. Ketiga, keempat,
1, iman. 2, salat, khusyuk. 3, hindari kejelekan. 4, zakat. Keluarkan zakat. Kepedulian kepada orang lain. Ayo keluarkan sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, infak. Terus jaga sikap, jaga aurat, jaga mata, tidak sembarang melihat. Sekarang halangannya kita nggak keluar rumah dalam kamar, tapi TikTok Pak. Bahayanya TikTok itu Pak, ada yang seronok pakaiannya, bener Pak? Bener nggak Pak? Pasti Bapak ngeliat juga berarti sama saya. Sama saya. Cuman Pak, caranya gini supaya kita tidak kena dosa di situ. Kan kali sekali lewat mah itu mah nggak dosa. Set. Kita aja terus set. Begitu Ustadz Adi Hidayat rada lila. Tiis kena hati. Set gituin Pak. Set. Nu soronok eta. Set. Incu abdi we pun incu Pak. Bisaan ke kituan teh. Baru 2 tahun Pak. Kituan budak ayeuna teh. Ya Allah eta budak. YouTube. Aduh. Kalau kita nggak bisa terhindar dari YouTube di HP kita. HP Ustadz gak aya YouTubean Pak, aya TikTok aya, Quran aya. Nah hiji di dia teh. Ngan tergantung yang mana yang mau dibuka paling sering. Betul tuh Pak? Kade tah TikTok jeung YouTube Pak. Tapi banyak manfaatnya. Banyak madorotnya tinggalkan. Nah, maka kata Allah, jaga auratmu. Yang perempuan jaga, tong soronok teuing. Kalau mau di bulan Ramadan. Tong ngomong teuing gitu. Gambar-gambar segala macam, aksi pornografi segala macam. Yang bapak-bapak, kita tundukkan pandangan. Tunduk we kieu. Lamun kieu Pak, tangah wae bisi titajong leres teu. Terus kieu. Tong loba luak lieu, bisi katabrak, bisi nabrak deui. Lempeng we calah. Kalau ada orang yang hanya puas kepada istrinya saja, itu yang bagus kata Allah. Puaskan nafsumu itu kepada istrimu, puaskan kepada suamimu. Ramadan juga halal. 187 uhilla lakum lailatas siyam, tadi rakaat pertama saya baca. Halal silakan. Ini mau dicolek-colek cek istrinya teh lagi puasa Bapak. Puting mah henteu. Halal silakan. Kalau mandinya setelah azan subuh gak apa-apa. Asal jangan berbuat baik. Jaga itu untuk menjaga nafsu dan penyakit prostat. Kemudian amanah. Orang bahagia itu kata Allah yang amanahnya dijaga. Orang bahagia itu yang sholatnya dijaga. Sholat, kualitas sholatnya, waktu sholatnya dijaga. Merekalah yang patut masuk ke dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua seperti surat tadi, kita tercatat menjadi ahli surga Firdaus. Yang bahagia dunia dan akhirat. Begitu sampai ketemu saya nanti di surga, Bapak temui saya temui Bapak, ketemu kita di surga, kita ahli surga lah, berharap Pak ya insya Allah. Ketemu teh ternyata sempurna semua, kehilangan cepil, kehilangan irung, kehilangan tangan, semua perjuangannya gampang saja menuju surga karena pegangan kita Quran, contoh kita Nabi Muhammad SAW, dan tempat kita berkumpul adalah di masjid. Semua yang diperintah Allah pasti buat kebaikan, Allah Maha Tahu. Itu saja Bapak Ibu sekalian berbahagia, jangan ada yang ditanya geus tarunduh. Tapi kalau ada yang memaksa boleh. Ada yang nanya nggak? Nggak ya. Alhamdulillah. Eces. Ya kata guru saya begitu. Kalau jamaahnya sudah pada diam ngerti, nganggut-manggut, berhentilah ceramah. Udah pada ngerti. Kata guru saya berhentilah. Tapi lagi kalau kata guru saya kalau ditanya nggak ngerti wae, eureun we ceramah atas dari kepanjangan gitu ngerti mah teu ngarti wae. Urang mah nu ngarti teh nya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair. Allahumma ij'alna mimman yasumu Ramadan wa yaqumu Ramadan imanan wa ihtisaban. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. So. Oh, masuk.